climate change, musim kering yang berkepanjangan itu mempengaruhi juga mood anak-anak naik gunung nih, karena di gunung akhirnya kalau di atas terlalu kering, terus jadinya terlalu berdebu, itu naik gunung jadi nggak enak lagi dan terlalu panas gitu. Dan terus kalau malam terlalu drop juga cuacanya, jadi terlalu dingin. Siang terlalu panas, berdebu, malam terlalu dingin. Jadi sampai 5.500 dia tidak tahan dengan sakit kepala karena kena AMS. Jadi dia turun. Saya lanjut sampai puncak. Selamat datang kembali di Eco Room bersama saya Fira Abdurrahman. Dan pada sesi kali ini kita akan diskusi, ngobrol, cuap-cuap, sharing apapun itu bersama dua teman saya. Dua-duanya perempuan, dua-duanya jurnalis, dua-duanya juga kalau tiup lilin ulang tahun banyak. Nah, saya hari ini ulang tahun loh, dan lilinnya banyak banget ya gitu. Dan dua-duanya persamaannya adalah sama-sama hobi mendaki. Nah, dua-duanya tuh kalau disebut mendaki nggak mau. Tapi setiap saya tanya lagi di mana, lagi mendaki gunung gitu ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol nih, apalagi untuk EcoWars yang di umur tertentu masih semangat naik gunung. Bisa nggak sih? Pertanyaannya langsung aja ya. Kenalan dulu sedikit. Sebelah saya yang pakai jaket biru, namanya siapa? Halo Fira. Namanya siapa? Oh, nama saya. Oke, nama saya Ismira Lutfia Tisnadi Brata. Panggilan saya Lutfia. Tapi Fira suka manggil saya Uti. Dipanggilnya Uti aja ya. Oke. Nanti ketuker sama yang lain, Uti yang lain lagi. Nah, sebelahnya lagi siapa coba? Saya Handewi Pramesti, sering dipanggilnya sih Dewi. Ya. Jadi Uti dan Dewi aja ya. Ya. Gitu. Oke. Nah, bisa diceritain nggak awal-awal, bukan awal ya, di usia tertentu gitu ya, terus masih naik gunung? Karena gue jalan di mall aja udah capek. Belanja aja udah online gitu ya, jadi nggak kebayang sih naik gunung gitu ya. Dan gunungnya ini seri-seri semua kan ya gitu ya. Terakhir dari Kilimanjaro, benar ya? Iya. Dan ini yang kedua kali pun? Kedua kali. Iya. Kalau Uti setiap 3 bulan dia ya, selalu ke tempat ke gunung-gunung yang MDPL-nya tinggi gitu ya. Mau siapa duluan nih? Ya aja dulu, yang dulu, pengalamannya baru. Turun dari Kilimanjaro. Dan for your information, Kilimanjaro itu the highest mountain ya? Highest freestanding mountain in the world. Maksudnya gunung yang berdiri sendiri tertinggi di dunia. Oke. Jadi bukan di pegunungan. Itu gimana ceritanya bisa sampai di puncak gunung itu? Ceritanya gimana ya? Jadi waktu tahun 2022 itu saya udah ke sana. Terus di ketinggian 4.700 itu kita kena acute mountain sickness. Jadi terasa sesak napas, muntah-muntah. Jadi akhirnya guide-nya nggak bisa memaksakan lagi. Jadi kita turun. Nah, habis itu 2 tahun persiapan ya untuk menyiapkan fisik dan juga budget. Dan habis itu ya udah kita mengambil jalur lain yang katanya aklimatisasinya lebih bagus. Mungkin lebih cenderung lebih panjang karena saya ambil yang rata-rata orang tuh 8 hari, tapi saya ambil 9 hari mengingat usia ya. Mengingat usia. Jadi in case 8 hari itu kita kecapean, masih ada tambah lagi hari berikutnya, jadi jadi 9 hari. Nah, itu proses aklimatisasinya katanya lebih bagus daripada jalur yang kita ambil 2 tahun sebelumnya, yaitu jalur Marangu namanya. Kalau yang sekarang kita ambil jalur Lemosho. Lebih panjang itu ya? Lebih panjang. Terlalu berat. Dibanding dengan sebelumnya. Beratnya beda? Beratnya beda sih. Tapi memang menanjak terus, jadi bonusnya itu jarang dan berbatu. Jadi saya ingin spotlight yang persiapan tuh 2 tahun ya? Iya. Jadi persiapan tuh budget dan fisik. Iya. Kalau budget nabung lah ya pasti ya, gitu ya. Tapi kalau yang fisik ini seperti apa dengan usia yang kita bukan Gen Z ya, kita bukan Gen Z lah ya, gitu. Kita kan NKOTB gitu ya. Michael Jackson gue. Debbie Gibson ya. Debbie Gibson. Nah, terus persiapan fisiknya tuh gimana?
Atau memang udah dari muda udah kuat jangan-jangan? Enggak, saya mulai dari umur 42. Saya nggak pernah olahraga. Saya Mau bilang ya 42. Iya. Bukan 24 ya. 42. 42, bukan 24, 42. Jadi saya males olahraga orangnya. Saya nggak punya persiapan fisik apa-apa. Terus abis itu diajak ke Papandayan waktu itu. Katanya nggak terlalu sulit, Wi. Ya udah, akhirnya jalan-jalan. Terus kok suami saya suka gitu. Jadi akhirnya kita bikin itu jadi hobi berdua. Dan ini hobi berdua jadi Hobi berdua, iya. Terus ya kalau untuk ke Kilimanjaro sendiri karena kita udah belajar dari tahun 2022, sebenarnya fisik itu tidak masalah untuk kami. Cuma ini ketinggiannya itu karena masing-masing orang reaksinya berbeda dengan ketinggian di mulai 4.000, 4.500, 5.000 itu udah mulai sakit kepala dan lain-lain. Nah, persiapan fisik tapi tetap penting. Jadi saya biasanya ke gym lah gitu. Terus ada trainer juga untuk melatih saya untuk tujuan khusus memang untuk mendaki gunung. Jadi semua persiapan fisiknya dari mulai strength, endurance, terus juga sampai ke pilates juga itu mendukung juga sih semuanya. Dan itu serius ya kalau latihan fisik tuh maksudnya bukan sekedar yang memang udahlah seminggu sekali, seminggu 3 kali gitu enggak ya? Seminggu 4 tapi kali. Harus ada 4 kali. Ya minimal. Dan ada ininya ya gaya yang memang dikhususkan untuk naik gunung gitu. Atau memang zumba aja bisa gitu misalnya. Bisa untuk untuk sebenarnya apa aja bisa sih, tapi akan lebih baik kalau saya karena saya nggak pernah olahraga di zaman muda, jadi saya lebih percaya diri dengan memakai jasa seorang trainer gitu. Jadi dia tahu bahwa misalnya kalau naik gunung kakinya tuh pasti kalau lagi nanjak kan begini, itu ada alatnya misalnya gitu. Terus naik tangga itu disuruh setiap hari 10 menit gitu, 25 lantai kalau nggak salah 10 menit itu. 25 lantai? 25 lantai. 10 menit. Iya. Itu minimal. Jadi saya ambil yang minimal aja sih. Minimalnya 25 ya. Kadang kita harus ke mall mana dong? Nggak ada mall 20. Saya tahu sih ada jurnalis juga yang sering naik tangga di apartemennya gitu. ada. Itu berguna ya. Berguna. Terus kalau Uti sendiri apa nih Ti? Udah kemana aja dan apa nih persiapannya, strateginya atau apa sih yang bikin Uti senang ke situ gitu, senang ke gunung gitu? Kalau luar negeri sih baru yang tinggi baru Kinabalu tahun lalu ya September, tapi itu juga nggak nyampe puncak, hampir sebenarnya mungkin udah kira-kira 1 kilo lagi ya. Saya sih ingatnya pas jalan itu udah nyampe di tanda 3.800 mdpl. Kinabalu kan 4.092 kalau nggak salah. Itu tinggal dikit ya? Tinggal dikit lagi. Nah terus dari lewat tanda 3.800 itu udah jalan berapa lama gitu, tapi karena cuacanya waktu itu jelek, terus hujan deras, akhirnya guide-nya memutuskan harus balik karena katanya kalaupun tetap naik ke atas percuma juga, nggak akan bisa lihat tuh tanda 4.000 itu. Jadi kalau mau foto di atas itu juga percuma gitu karena hujannya deras banget. Itu paling penting ya. Iya karena sebenarnya pengennya itu aja kan, tapi dia bilang percuma, nggak akan bisa foto juga. Emang nggak bisa juga sih karena mau ngeluarin handphone juga untuk foto hujannya udah terlalu deras. Terus menurut dia kalau kita turun juga nanti kalau kelamaan itu jalur pendakian akan jadi jalur air dan jalur air itu akan jadinya deras, akan susah. Ya udah akhirnya dengan berat hati ya, padahal udah dikit lagi nyampe, akhirnya turun deh. Oke. Gitu. Kalau di dalam negeri itu kan udah kemana-mana ya Uti ya? Udah banyak banget nih. Enggak juga. 3 bulan sekali hilang. Cuma nggak pernah posting aja. Enggak juga ya yang umum-umum di Jawa sih udah ya, terus nah yang umum tuh kan nggak umum buat gue ya. Nggak, maksudnya yang umum-umum buat kalau yang seneng mendaki, yang umum-umum di Jawa sih udah ya 3S itu. Jadi waktu kita lulus 3S, bukan lulus waktu di Jawa Tengah itu Sindoro, Sumbing, Slamet. Nah jadi waktu akhirnya yang terakhir Slamet, saya bikin tuh spanduk, saya lulus S3, bukan lulus S3 beneran, tapi sebenarnya lulus naik gunung S3. Sindoro, Sumbing, Slamet itu kan di Jawa Tengah. Nah terus di Jawa Barat yang paling tinggi kan Ciremai, itu juga udah. Terus sama Handewi di Papandayan udah juga. Bareng juga waktu itu ya. Iya. Terus Lawu, Jawa Timur, Ijen udah.
ya yang paling tinggi di Jawa Timur dan di Jawa sebenarnya kan Semeru ya, cuma saat ini Semeru nggak bisa, jadi ya itu target yang ya mungkin dilupakan aja dulu untuk sementara karena masih ditutup karena letusan kan. Terus kalau di Bali, Agung sama Batur, tapi kalau Batur tuh umum sih rata-rata turis kalau ke Bali biasanya senang naik Batur karena Batur gampang. Terus Rinjani. Terakhir saya di Gunung Ineria di Flores. Ke Flores terakhir ya? Ya itu nggak tinggi sih, cuma 2000 sekian puluh ya. Dan naiknya jam 5, nyampe di puncak jam 8 atau jam 9 gitu. Terus Nah turun persiapannya lagi. sendiri gimana tuh Tik? Ya sama kayak Handewi, olahraga, terus sama ya saya karena sempat sakit terus kan jadi ngerubah pola makan. Nah, saya ngerasain juga setelah merubah pola makan itu kondisi fisik juga jadi membaik. Jadi untuk olahraga ya karena makannya coba yang lebih sehat gitu ya. Itu ngaruh tuh ya? Saya sih ngerasa ngaruh ya gitu. Terus awal-awal tuh memang waktu naik gunung kaki masih belum kuat, tapi yang saya ngerasain itu di perut, di core itu ngaruh banget karena kebetulan udah lama ikut yoga, jadi mungkin core saya udah lebih baik ya. Nah itu karena ketika naik gunung turun maupun ketika saat naik atau turun itu banyak harus nahan di perut pada saat mendaki gitu ya, kakinya pas turun atau naik gitu tuh banyak harus nahan di perut, dan ternyata itu lumayan ngaruh karena core saya mungkin udah lebih baik sejak ikut yoga. Tapi memang pada pertama-tama tuh kaki masih kurang kuat ya. Sekarang udah lebih sering olahraga, dikuatin di kaki juga. Nah Uti tapi nggak pakai personal trainer ya? Kalau Handewi pakai personal trainer? Sekarang sih pakai, tapi waktu awal-awal emang enggak. Oke, berarti tuh walaupun kita nggak pakai personal trainer tuh kalau kita konsisten olahraga tuh sebenarnya memperkuat kita kan? Karena berasa ya ketika naik gunung ya? Iya. Oke. Nah terus gini, selain persiapan nih, ini selama proses perjalanan, ada nggak sih bedanya naik gunung di dalam dan di luar negeri? Selain biaya ya tentunya ya, kalau biaya kan pasti lebih mahal di luar negeri, apa enggak tuh? Atau ya kalau di Kinabalu sih beda banget ya. beda banget ya, apalagi yang Kilimanjaro dan Oh itu mahal banget. mahal banget ya? Iya. Bisa lah ya, Untuk saya mahal banget. beli dapet satu apartemen gitu. Nah itu tuh lo berdua tuh bedanya apa sih dalam dan luar negeri gitu? Dan mungkin pertanyaan agak julid gitu ya, emang harus ya sampai ke luar negeri gitu misalnya kayak gitu? Atau memang ada encourage tertentu lo sampai harus ke luar negeri gitu, repot-repot banget sih gitu? Ya kalau gue sih ya merasa akhirnya nih jadi merasa kayak pick bagger gitu. Jadi I have to bag that pick gitu. Oke. Ya Bucket list kalau kata gue gitu ya? Ya, memang mimpi ya? bucket list tapi harus mencapai puncak. Jadi puncak dimanapun itu jadi I bag that pick gitu istilahnya. Jadi ada tuh istilahnya pick bagger. Jadi ya kadang-kadang cuma pengen mencapai aja satu titik tertentu di satu daerah gitu. Nah ya biasanya kan titik tertentu gunung ya gitu. Kayak ya kalau di Jawa aja kan titik tertinggi di Jawa Barat Ciremai udah, di Jawa Tengah Slamet udah, Jawa Timur belum, Bali Gunung Agung udah, di Pulau Lombok Rinjani udah, terus Flores Ineria udah. Yang belum Sumbawa nih Tambora. Oh Tambora. Lu udah kan? Udah. Ya sama Yang disebutin Uti tadi aku belum. sama di Borneo ya Kalimantan paling tinggi kan Kinabalu gitu. Oke. Nah itu belum tuh ya, dikit lagi padahal. Dan itu masih bucket list tuh sekarang berarti ya? Masih pick bagger tadi itu ya? Antara kalau Kinabalu tuh ya antara pengen tapi belum ya mungkin ditaruh di bawah dulu ya sambil naikin yang di daftar berikutnya. Kalau Handewi sendiri gimana? Kenapa sih harus sampai ke sana gitu jauh-jauh? Jadi sebenarnya waktu gini kan waktu itu umur 42 mulai ya. 42 mulai Papandayan, terus Gede, habis itu langsung Everest Base Camp. Kenapa? Karena mumpung masih punya duit. Everest yang pertama itu? Ya, yang pertama. Jadi saya mikir dan punya tenaga juga. Jadi daripada saya makin tua nanti mungkin yang tinggi-tinggi itu karena masuk bucket list saya juga sama kayak Uti juga. Jadi saya berpikir waktu itu ya sudahlah mumpung masih kuat, kita coba aja, dan masih secara finansial juga masih kuat, secara fisik juga masih memungkinkan. Jadi akhirnya
pertama kali itu ke Everest Base Camp yang di luar negeri. Jadi dari Gede langsung Everest Base Camp, nggak nyoba gunung di Indonesia dulu gitu. Jadi saya pikir itu bisa menunggu lah, gitu, menunggu sembari kita latihan juga fisik untuk persiapan naik gunung berikutnya. Nah kemudian Kilimanjaro masuk bucket list. Tapi saya juga punya bucket list juga di Indonesia, seperti misalnya Rinjani ya, udah pasti. Kemudian Tambora udah. Waktu itu sempat ke Halau-Halau. Halau-Halau tuh di Kalimantan Selatan, mungkin nggak banyak yang tahu ya. Itu 1901 mdpl, tapi jalurnya itu ngeselin gitu. Jadi becek, terus juga menantang gitu ya? menantang, jalurnya menantang banget gitu. Jadi sebenarnya nggak ada sih ini untuk kita harus keluar negeri nih ngejar, nggak, tapi karena memang ketinggiannya itu yang bikin penasaran sebenarnya. Jadi untuk luar negeri memang sementara ini masih Everest Base Camp, udah pernah juga sama Kilimanjaro, tapi selebihnya mungkin Seven Summit di Indonesia ya. Mungkin Kartens saya masih mikir-mikir sih karena sulit medannya, karena harus technical climbing. Oh gitu ya? Ya, kalau nggak salah. Ya. Ini kadang ya Eko Wars, kalau saya curhat tuh kadang nih sesama pendaki ini kalau ketemu, kadang mereka tuh punya obrolan yang saya sendiri nggak paham gitu ya, karena bagi gue lo ngapain sih gitu ya, kayak gitu. Nah ada nggak sih ada ya suasana di perjalanan yang you find something that particularly gitu ya, atau amazingly, atau I don't know, saya juga suka traveling sih ya, gue juga suka traveling gitu, dan memang pengalamannya nggak kebeli, ya nggak sih gitu ya. Iya, saya belajar dari Vira kok. Iya kan. Sebagai travel writer waktu itu ya. Alhamdulillah ya, itu juga sama sih sebenarnya, bucket list juga ya. Ya. Mimpi dari kecil tuh pengen keliling dunia. Ya mampunya backpacker ya gitu ya, tapi ya that's amazingly it happen gitu ya. Nah itu di perjalanan tuh ada nggak sih memang pengalaman yang nggak kebelinya itu apa sih kalau di gunung gitu ya? Kalau misalnya gue kan misalnya gini, kayak gue ke negara tertentu yang bagi gue asing misalnya, dan gue ketemu budaya-budaya kebiasaan orang sehari-hari tuh beda ya dari negara gue gitu, kayak gitu-gitu. Itu kalau kita traveling backpacker ya. Nah kalau di gunung tuh apa sih yang nggak kebelinya itu gitu loh? Apa ya? Apa nggak bisa dikatakan dengan kata-kata gitu? Gitu ya? Nggak juga sih. Sampai ada yang gue menemukan Tuhan di puncak ini gitu ya. Tuhan ada di puncak ini. Ya kalau gue sih ketika sampai puncak itu ya itu udah seneng banget gitu ya. Jadi emang sih katanya gunung nggak akan lari kemana-mana, bahwa tujuannya tuh bukan ke puncak, tapi tujuannya adalah balik ke rumah dengan selamat. Iya sih gitu, tapi tetap aja ketika nggak nyampe puncak tuh ada rasa ganjel gitu. Makanya kayak soal Kinabalu tuh rasanya masih ganjel gitu. Gitu ya, bisa mencapai puncak, dan ya itu kayak jadi satu achievement buat gue sih at least ya, karena misalnya nih setelah gue ngerasain naik beberapa gunung di Jawa, jadi kalau sekarang terbang dari Jakarta ke arah timur, ke Bali atau kemana, terus kan biasa kalau ngambil dari jendela ya ada jendela tuh ya, kalau duduknya di window seat yang paling kanan, ngeliat tuh kan barisan gunung, gue jadi gue udah pernah di atas puncak situ gitu, dan gue udah bisa ngenalin tuh itu gunung ini. Nah terus satu hari pernah nih gue jalan sama teman, sama wartawan, kita liputan di Jawa Timur. Dia heran kan, ngapain sih ngeliatin jendela mulu, terus bilang itu gunung ini, kok lu tahu sih gunung mana aja gitu. Ya karena akhirnya Udah pernah di atasnya. Dan kalau ngelihat dari pesawat gue udah bisa tahu nih, kayak Ciremai itu kan kalau jalan dari Jakarta, gunung yang agak mendekat ke pantai utara. Jadi kalau udah dekat ke pantai utara ada gunung, nah itu Ciremai, karena gunung lain di Jawa Barat lebih ke tengah posisinya. Nah terus kalau masuk Jawa Tengah kelihatan tuh di daerah pegunungan Wonosobo gitu ya kan, Dieng, terus Sindoro, Sumbing, lihat tuh juga Merbabu, Merapi, jadi tahu tuh posisinya gitu. Dan itu ya buat gue sih itu suatu achievementnya ya berarti ya. Ya mungkin itu ya. Saudara kok nggak punya achievement yang lain, Bo? Sama. Saya nggak punya prestasi apapun juga kecuali pernah puncak.
Itu semua orang bisa, tapi nggak semua orang bisa ke puncak Kilimanjaro sebenarnya. Mungkin tagline ya, tidak semua orang bisa ada di titik itu ya. Achievement yang di gunung tuh begitu mungkin ya. Karena tantangannya nggak cuma fisik aja kan, karena ada udara ya. Dan kita nggak pernah tahu di atas itu reaksi tubuh itu seperti apa. Masing-masing orang itu berbeda. Jadi kalau misalnya kayak puncak-puncak yang Seven Summit itu, kalau misalnya kita turun, menurut saya sih ya bukan berarti gagal juga ya, karena memang masing-masing orang itu reaksi tubuhnya itu beda terhadap ketinggian. Gitu, paling nggak itu yang dikasih tahu sama dokter yang juga pendaki ya, yang waktu itu saya juga konsult juga sebelum saya naik Kilimanjaro yang kedua gitu. Jadi sebenarnya ya makanya menjadi prestasi tertentu gitu kalau misalnya kita bisa sampai puncak, karena kita bisa mengalahkan yang namanya ego pertama, habis itu kesabaran, terus juga mengalahkan AMS kayak gitu ya. Jadi ya buat saya sih itu prestasi ya, yang mungkin dan pengalaman seumur hidup juga yang nggak akan saya lupakan. Ya achievement dan prestasi yang memang levelnya udah dalam hidup ya, bukan lagi di misalnya lo di kuliah, bukannya lagi lo jadi jabatan. Nggak pernah juara soalnya. Sama dong, juara sih terakhir gua, juara 1 dari terakhir gitu. Sama kalau buat gue sih, gue merasa dalam satu pendakian itu ada sangat banyak pelajaran hidup yang bisa dipelajari. Nah, dalam satu pendakian ya. Pelajaran hidup gitu ya, sampai orang tuh ngomong itu pelajaran hidup itu kan dalam sebenarnya itu ya. Kayak apa sih misalnya pelajaran hidup itu? Ya kayak misalnya ketika misalnya kalau kita lagi ada momen-momen dalam hidup susah, sedih atau apa gitu, kan rasanya aduh pengen berhenti, kenapa sih susah banget gitu. Tapi sama kalau di gunung gitu, udah capek banget nih, tapi ya mau gimana lo, either maju atau balik gitu kan. Nah akhirnya ya cuma bisa tetap jalan aja gitu ya, satu langkah one feet forward gitu, satu langkah akhirnya ternyata nyampe juga di puncak gitu, dan akhirnya lewat juga. Terus misalnya kalau lewat satu jalur yang lagi nggak enak nih, misalnya becek banget atau menanjak banget, ternyata akhirnya ketemu bonus juga deh. Bonus tuh kalau di anak gunung, kalau jalannya naik terus ada sedikit datar, nah itu kita sebutnya bonus gitu ya. Dapat bonus tuh kita kayak dikasih istilahnya break dulu gitu, terus nanti bonus lagi ya. Jadi dan kita nggak mikirin apa-apa lagi kecuali maju terus. Sama pas turun juga gitu, misalnya kadang-kadang pas turun tuh mikirnya nanti di ujung jalan tuh ya di bawah udah kebayang enaknya ganti baju yang kering, makan bahkan Indomie aja atau apa tuh ya. Sebenarnya hal-hal simple yang kadang-kadang kita merasa itu yang take it for granted gitu, dan tapi ketika kita lagi turun ngebayangin sampai di ujung base camp atau ketemu ketemu homestay, kita bisa mandi, bisa ganti baju yang kering, yang nyaman gitu. Ini ya, oke. Nah nih gue mau nanya sesuatu hal yang agak dalam nih ya, tentang perempuan ya gitu ya. Ada nggak sih yang underestimate sebelumnya gitu? Atau lo punya mental tersendiri? Karena di Indonesia ini kan, atau ya di dunia secara kebanyakan kan perempuan untuk melakukan hal-hal fisik yang challenger itu kan agak PR ya gitu ya. Dengan bahasa kerennya konstruksi sosial lah gitu ya buat perempuan, gitu ya. Maaf ya baru lulus, jadi masih keinget bahasa konstruksi sosial. Bahasanya tinggi banget ya. Atau judging orang ke perempuan itu kan lemah lembut gitu ya. Ini lemah lembut teman-teman gue kalau di foto ya, nah aslinya itu gahar-gahar semua. Nah itu gimana tuh? Ada nggak sih yang kayak gitu mocking lo sebagai perempuan gitu? Enggak sih, nggak ada itu. sih. Karena atau lo nggak mau denger aja? Enggak. Atau nggak tahu aja kali ya? Ya, atau mungkin nggak tahu aja kali ya? Paling ya karena saya sama suami saya, jadi mungkin banyak yang nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada yang jagain, mungkin begitu kali ya asumsinya ya. Tapi kemarin itu waktu di Kilimanjaro suami saya nggak sampai puncak. Jadi sampai 5.500 dia tidak tahan dengan sakit kepala karena kena AMS. Jadi dia turun. Saya lanjut sampai puncak
gitu. Oh, jadi foto lo yang di puncak tuh lo sendiri tuh? Sendiri. Nggak sama Mas Erik tuh? Sendiri, iya, nggak sama Erik. Wow. Jadi apa namanya, sebenarnya ya banyak juga perempuan-perempuan yang tangguh gitu naik ya di paling nggak pengalaman saya yang di puncak-puncak yang tinggi itu kayak Everest Base Camp atau Kilimanjaro, itu justru mereka jalannya cepat, nggak ya mungkin memang siapapun bisa lah menurut saya, laki atau perempuan, yang penting persiapannya dimatengin ya. Putih sendiri juga nggak pernah tuh ya? Enggak, kalau di Indonesia kebetulan yang sering temuin sih justru banyak pendaki perempuan, bahkan kalau ya di Jawa ya, gue sering nemuin tuh cewek-cewek satu gerombolan, cewek doang gitu, nggak ada kelompok nggak ada anak-anak lakinya di situ. Jadi misalnya yang satu kuliah atau satu grup main gitu, ya udah cewek-cewek aja naik gunung itu dan biasa, dan nggak ada halangan soal pakaian lah, yang berjilbab atau yang enggak, itu pokoknya kalau di atas mah udah sambil kalau naik gunung mah ini bebas lah di Indonesia. Ini ya apa namanya? Tinggal solidaritas aja sih sama ya segala macamnya ya. Karena kan banyak orang perempuan itu yang paling ditakutin keamanannya tentunya gitu ya. Apa namanya, apalagi kalau sendirian mungkin di tengah gunung, orang membayangkannya enggak sih, yang penting kita patuh pada peraturan dan juga respect sama apa yang dikatakan oleh pemandu ya, guide-nya. Nurut sama guide ya? Nurut sama guide. Jadi guide-nya ngelarang apa ya udah, nggak usah nanya-nanya macam-macam lah gitu. Pokoknya oke. Jadi misalnya jangan lewat jalur yang ini, atau misalnya jalurnya sulit gitu ya. Oke, kaki kanan dulu baru kaki kiri misalnya gitu. Jadi ikutin aja gitu. Jadi yang penting guide itu adalah orang yang paling tahu di lapangan kan. Jadi kita ikuti saja. Di halau-halau itu saya katanya itu terkenal magis ya. Jadi kita nggak dipesanin sama kayak bukan kepala suku sih ya, tapi kayak pemangku adat di sana untuk tidak memetik anggrek gitu. Jadi dikasih contoh, pernah ada yang kesurupan kayak gitu ya, believe it or not, tapi ya sudah, kalau memang masyarakat situ ya di mana bumi kita injak ya di situ kita junjung kan ininya gitu. Jadi waktu kita lewat banyak anggrek itu banyak, ya saya nggak metik aja gitu. Banyak kepercayaan kayak gitu sih, salah satunya. Putih. Nah, gue tuh pengen nanya ini nih, sekarang di FYP itu, di sosmed itu sering muncul sampah gila di ini ya, di gunung ya. Yang terakhir bahkan dead body ya, di mana sih yang terakhir itu, di Everest kalau nggak salah. Everest yang salju mencair. Salju mencair itu, dan akhirnya nampak the dead bodies itu hampir 20-an gitu ya. Ya itu masuk kategori sampah mungkin ya, gitu ya, termasuk juga sampah-sampah yang non manusia. Nah, pernah nggak sih ngadepin masalah itu di gunung itu? Oh, kalau di gunung Indonesia mah sering. Banyak sampah memang. Sampah. Tapi itu juga tergantung jalurnya ya, karena kalau di kayak gunung-gunung di Jawa Tengah tuh kan satu gunung punya beberapa jalur, dan masing-masing jalur tuh kan berangkat dari dukuh atau desa yang berbeda. Nah, biasanya tergantung tuh dari base campnya misalnya di base camp A, dia ini nggak ketat nggak peraturannya. Biasanya sebelum berangkat kan dicek dulu nih bawa berapa botol plastik, misalnya minuman plastik tuh botolnya berapa bawa. Terus nanti pas turun dicek lagi bawanya sesuai nggak jumlahnya kayak gitu. Ada yang kayak gitu, tapi ada juga mungkin kalau lewat jalur lain nggak seketat itu. Nah, terus ya banyak juga sih yang terus masih tetap suka buang sampah sembarangan. Sama lah kayak orang Indonesia di mana-mana ya, maksudnya bukan mengeneralisir tapi ya begitu sih. Dan mungkin itu ini ya, nanti larinya ke standarisasi atau aturan ya. Ya, aturan sih, tapi sebenarnya harusnya nggak ada aturan. Iya gitu, karena rasanya nggak kebayang aja sih ninggalin sampah di tengah gunung itu tuh kayak gimana. Yang nggak usah di tengah gunung ya, kadang kita kan di kota aja juga ninggalin sampah, ninggalin meja abis kita makan di mall gitu dengan berantakan kan nggak enak ya, apalagi ninggalin di sampah di gunung gitu. Dewi juga sama sering ngadepin itu. Surprisingly di Everest itu banyak sampah. Jadi di tempat-tempat yang agak tertutup gitu, baik itu sampah buangan tubuh manusia ataupun juga sampah kertas atau plastik kayak gitu ya. Tapi di Kilimanjaro itu saya malah tidak menemukan
sampah barang. Justru di Kalimanjaro itu enggak ya? Nggak boleh. Jadi waktu kita, jadi yang bikin saya itu terpesona gitu sama Tanzania itu adalah waktu kita masih di pesawat, waktu mau landing itu air crew-nya itu pramugarinya mengatakan bahwa plastik tidak boleh dibawa masuk ke Tanzania. Kalau misalnya melewati imigrasi akan didenda gitu. Jadi misalnya kita dari duty free, tas plastik ya udah terpaksa ditinggal di pesawat, jadi nggak boleh masuk. Koper yang di wrap itu begitu turun juga harus digunting di situ. Di bandara dong? Diguntingnya di bandara. Gitu. Mungkin didaur ulang sama mereka ya, saya nggak tahu juga. Tapi memang nggak bisa mencegah juga bahwa botol masih ada plastiknya juga, tapi paling tidak plastik kresek itu nggak ada di Tanzania, paling nggak di kota Moshi dan di atas gunung ya, paling tidak itu. Dan mereka juga menggunakan terpal, jadi tidak menggunakan plastik untuk mengangkut ransum makanan gitu. Jadi saya membawa tas parasut, yang tas untuk belanja parasut untuk taruh baju. Nah, sementara kalau misalnya pembalut dan lain-lain itu ada kayak seperti ziplock dari bahannya namanya, saya lupa tuh, ziplock yang untuk bahan makanan tapi bukan yang dari plastik ya. Lupa saya nama bahannya. Nah, itu dimasukkan ke situ terus turun ke bawah. Jadi saya sama sekali nggak bawa plastik ke atas gunung. Gitu. Sorry deh, itu kan walaupun lo nggak mau naik gunung ke Tanzania atau ke Kilimanjaro, tapi ketika landing di Tanzania itu diedit juga itu plastik berarti semuanya. Ya, semua passenger ya. Semua passenger. Paling tidak saya nggak tahu apakah itu di enforce atau enggak, tapi paling tidak memang ada pengumuman semacam itu. Jadi kita meninggalkan tas kresek yang kita bawa, tas plastik apapun. Kan kita kan transit waktu itu di Doha dan sempat beli makanan misalnya gitu. Nah itu tas plastiknya itu nggak kita bawa, jadi ditinggal aja di pesawat. Mungkin didaur ulang sama mereka. Saya juga nggak tahu gimana ininya. Nah, Sobat Ecoworks, mungkin kita bisa mengambil benang merahnya ya mengenai sampah di gunung ini adalah aturan yang jelas ya. Jadi political will-nya itu kan harus jelas dan kuat gitu ya. Dan akhirnya para passenger atau pendaki gunung apa segala macam harus nurut gitu ya. Dan itu yang nggak ada di Indonesia ya. Harusnya mereka lebih ketat. Ya sebenarnya tiap base camp sih punya aturan gitu ya, dan sebenarnya tanpa base camp punya aturan juga ya itu harus datang dari gitu pendakinya sendiri karena kalau di pendaki kan maksudnya di kalangan anak gunung tuh ada istilah tuh take nothing but pictures and leave nothing but footprints gitu. Jadi jangan ambil yang lain kecuali foto, sama jangan ninggalin apapun kecuali jejak kaki. Udah itu aja sih intinya itu kan. Nah, terus apakah base campnya ketat, ngecek lagi sampah kita pada turun apa enggak, ya harusnya itu harusnya tidak jadi spotlight ya, memang benang merahnya harus dari pendakinya sendiri, yang kalau turun ya ketika ada sampah di atas dikumpulin, masukin ke dalam plastik, trash bag kan kita bawa tuh, ya udah kumpulin semua terus bawa lagi ke bawah gitu. Iya. Nah, terus mengenai sampah, terus ada lagi terkait isu lingkungan nih ya, gitu ya. Climate change ini kan membuat cuaca itu sulit diprediksi. Di perjalanan pernah nggak sih ada yang Muti selalu bilang tuh prakicu gitu ya? Prakicunya kayak apa gitu ya? Kayak yang di Kinabalu itu kan karena memang ada badai ya? Gitu ya, hujannya ternyata deras di. Itu sebelumnya nggak diprediksi ya? Nggak ada prediksinya atau? Ya ada prediksinya hujan sih, tapi saya nggak nyangka aja hujannya ternyata sebesar itu. Dan dan ternyata mungkin karena tinggi juga ya, dan terus jadinya dingin banget gitu. Oke. Tapi kalau masalah climate change mempengaruhi suasana pegunungan, yang saya pernah wawancara sih petani yang di lereng gunung di dataran tinggi Dieng tuh, di lereng Gunung Bismo, itu mereka ada petani
petani kopi, terus ada petani kol atau sayur-sayuran. Ya itu sih mereka bilang merasakan banget tuh tahun lalu ketika musim keringnya berpanjangan, itu mereka udah nggak bisa lagi menebak kapan nih musim panennya. Terus karena akhirnya banyak yang gagal panen, atau ketika panen terus ternyata yang harusnya kalau di Dieng itu udah bukan musim panas, ternyata waktu itu masih panas. Dan masalahnya kalau di Dieng itu ketika panas malamnya tuh suhunya drop, dingin, akhirnya timbul tuh yang es itu, embun upas. Nah, ketika embun upas ya itu kan kalau orang kota heboh tuh ya, katanya di Dieng ada salju gitu. Nah kalau petani yang saya wawancara waktu itu malah bilangnya gini, orang kota sih senang aja kesini ngelihat salju, ngelihat esnya. Di sini kita malah nangis bau gitu, karena itu bikin sayuran kita yang udah kita panen jadi beku kan. Kalau udah beku ya akhirnya sayurannya kan jadi busuk dan akhirnya mereka nggak bisa jual. Menyedihkan banget ya. Oke. Sedih banget loh itu. Ya sedih. Karena buat kita tuh waktu itu heboh kan, sampai FYP viral apa segala macam, dan akhirnya kesana karena pengen merasakan dinginnya. Iya, itu quote yang bagus banget waktu itu dari si petaninya. Dia bilang orang kota sih senang kesini ngelihat esnya, dikirain bagus, tapi buat petani di sini mah kita nangis gitu. Iya, kasihan juga sih. Kasihan lah ya. Terus sama petani kopi, dia jadi bilang karena musim tanamnya dan musim panennya nggak bisa diprediksi, dia jadi nggak bisa mempertahankan rasa kopinya gitu, karena flavor kopinya itu di sana jadi bisa beda. Berarti climate change itu udah nyampe ke isu itu ya, maksudnya isu pegunungan itu ya, apa yang diproduksi di sana ternyata menjadi terganggu. Oh iya, sama tahun lalu tuh sempat juga saya bikin tulisannya ya, artikelnya tuh untuk berita harian. Climate change musim kering yang berkepanjangan itu mempengaruhi juga mood anak-anak naik gunung nih, karena di gunung akhirnya kalau di atas terlalu kering, terus jadinya terlalu berdebu, itu naik gunung jadi nggak enak lagi dan terlalu panas gitu. Dan terus kalau malam terlalu drop juga, cuacanya jadi terlalu dingin, siang terlalu panas berdebu, malam terlalu dingin gitu. Dan terus ada juga kan beberapa gunung waktu itu yang kebakaran kayak Lawu, Merbabu, sampai pada ditutup, jadi dilarang, nggak ada pendakian karena gunungnya pada kebakaran. Oke. Nah, Dewi sendiri pernah nggak punya pengalaman seperti itu, atau prakicu tuh ya udah jalanin aja gitu, atau tiba-tiba di tengah jalan berubah kayak gitu-gitu? Kalau pengalaman saya sih ya, di gunung itu memang cuaca berubah-ubah gitu ya. Jadi kalau misalnya di bawah itu hujan, kadang-kadang di gunung nggak hujan. Atau kalau di bawah itu nggak hujan, di atas malah hujan. Sebaliknya seperti itu. Tapi waktu pengalaman saya ke gunung Halo-Halo yang ada di Pegunungan Meratus, itu Pegunungan Meratus itu kan dataran yang tertinggi di Kalimantan Selatan. Nah, di bawahnya itu ada beberapa kota, salah satunya Barabai. Nah, itu sudah mulai mengalami banjir. Katanya karena Pegunungan Meratus sudah tidak dirawat lagi, misalnya gitu. Waktu itu saya dengar sih seperti itu dari ininya ya. Nah, ada satu tokoh yang namanya Pak Kosim. Itu dia dibilangnya penjaga Gunung Meratus. Jadi dia itu dari Jawa Barat kalau nggak salah asalnya. Dia pindah ke sana dan sejalan dengan waktu dia menanam, dia membeli banyak beberapa hektar tanah lah di sana dan ditumbuhi dengan pohon-pohon yang memang menghasilkan untuk dia. Tapi sekaligus juga itu membuat pengalaman dia selama di Jawa Barat misalnya itu sebagai petani, itu dia terapkan misalnya di sana. Jadi pepohonan itu akhirnya menjadi dilindungi supaya memang tidak terjadi lagi banjir. Itu karena Pak Kosim ini tadi. Karena Pak Kosim itu yang memberikan advokasi untuk menanam di Pegunungan Meratus itu. Tapi saya juga kurang tahu ya apakah memang banjir itu masih ada atau tidak sampai sekarang gitu. Paling tidak waktu itu kita berkunjung ke rumah Pak Kosim dan dia
cerita bahwa saya sebenarnya bukan penjaga meratus katanya gitu, tapi dinobatkan seperti itu. Tapi saya sebenarnya memang hanya menanam saja gitu untuk keperluan hari-hari dan juga untuk pendapatan ya. Tapi dilalah kok malah jadi menular ke orang-orang yang lain di sekitar situ. Oh, jadi dia juga nggak nyangka bahwa aksinya akan menjadi besar gitu ya? Iya, seperti itu. Jadi orangnya sederhana sih, jadi tapi tanahnya besar gitu, dan itu banyak ditumbuhi tanaman-tanaman yang mungkin memang hanya ada di Pegunungan Meratus waktu itu, yang mungkin sudah banyak ditebang, ditanam lagi sama beliau. Okay. Nah, terus kalau selain turunannya climate change itu, misalnya kita belum ngomongin sungai ya, kan di air terjun atau di sungai sendiri ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang terkait dengan ya mungkin jadi kotor, yang awalnya bersih jadi kotor, sebelumnya biasa aja ternyata jadi kotor, atau itu ya aliran airnya kadang suka tiba-tiba deras, tiba-tiba enggak. Apakah itu ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Untuk di sungai-sungai ini pasti ngelewatin sungai juga kan ya? Iya, ngelewatin sungai. Itu biasa aja. Saya sih belum pernah belum pernah nyebrang sungai yang kotor ya selama di gunung itu. Oke. Kalau deras atau tidak deras itu ya, kalau musim hujan dia pasti deras, kalau musim kering dia pasti agak sedikit airnya agak kait dengan musim ya. Saya nggak tahu kalau Uti ya. Kalau sungai sih rasanya enggak ya, belum terlalu berasa ya efeknya ya. Berarti lebih kepada ya itu seasonal juga. Jadi kalau memang kita naiknya lagi musim kering, terus sungainya kering gitu. Jadi kalau sungainya pas lagi ada air, jadi kita ada sumber air yang bisa kita pakai gitu. Tapi itu tergantung musim juga sih. Oke, Echoers, ini kita udah lumayan panjang. Terus kita akan saya akan lebih mengeksplorasi lagi itu tentang jiwa-jiwa jurnalis di perjalanan. Biasanya tuh pengalaman gue ya gitu ya, itu guide itu selalu nanya ke gue misalnya, kok banyak nanya banget sih wartawan ya gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah ini nih jiwa-jiwa jurnalisnya dikemanain nih, atau memang jiwa jurnalis ini justru jadi basic kita gitu ya, basic Uti sama Handewi ini untuk suka dengan aksi-aksi yang menantang gitu ya. Terus kita ke tempat yang orang-orang nggak datengin misalnya kayak gitu. Kayak Uti kan banyak nulis ya Ti ya, dari perjalanan itu ya. Ya sebenarnya pada saat jalan itu nggak niat nulis, tapi ya seperti kejadian dengan petani yang di kaki Gunung Bismo itu, dari ngobrol-ngobrol juga karena banyak nanya juga ya. Udah kebiasaan banyak nanya tuh. Itu kebiasaan sih. Iya. Gue juga suka kayak gitu ya. Kayaknya gue gak nanya apa-apa deh, tapi ternyata bagi orang itu banyak banget pertanyaan. Iya, nah ketika banyak nanya ngobrol itu sama guide, terus dengar cerita tentang petani yang mengalami kesulitan, terus jadi pikir, nanti pas turun bisa nggak ketemu sama salah satu petani, akhirnya jadi wawancara terus bikin berita deh. Gitu. Terus tapi bedanya mungkin nggak pakai plottingan ya. Iya, karena kalau di akhirnya kita sebagai sehari-hari ada pekerjaan jurnalis itu adalah ketika dia mintanya apa gitu ya, dibutuhkannya apa, terus kita nyari. Nah kalau di perjalanan mungkin enggak ya. Enggak sih, cuma kalau yang kejadian dengan petani di kaki Gunung Bismo itu, dari ngobrol sama guide-nya pas naik, memang terus tanya kebayang, oh ternyata memang masalahnya mereka itu terkait musim, perubahan musim sama musim kering yang berkepanjangan. Terus jadi pengen tahu aja, ngobrol-ngobrol lagi. Terus ya dari situ udah kebayang, oh kayaknya menarik nih dibikin tentang, kalau dibikin tulisan gitu. Dan akhirnya ya gitu ngobrol, dan sama tentang kopi juga. Terus kalau yang lain apa ya? Kayaknya hampir setiap perjalanan dia selalu nulis sih, setahu gue ya. Sih? Lupa gue yang lain. Nah kalau Handewi sendiri?
Baru 2 kali sih, tapi biasanya saya pitching dulu ke media. Ini saya mau ke sini, tertarik tidak untuk jadi plotnya nentuin saya, gitu. Tertarik tidak untuk ini, gitu. Jadi karena saya konsentrasi saya di perjalanan kan, mungkin kalau Uti kebetulan ketemu itu bagus gitu ya. Tapi kalau khusus mencari misalnya orang yang mungkin misalnya guide di porter di Rinjani misalnya gitu, ya sulit juga kita ngikutin porter ya. Mereka kenceng kan, bagaimana bagaimana kehidupan porter di Rinjani misalnya gitu. Ngambil satu narasumber terus ngikutin dia, ya akhirnya kita jadi kelupaan sama perjalanan kita sendiri gitu. Jadi saya biasanya pitching dulu, ada yang mau nggak gitu. Kalau memang ada yang mau, ya sejauh ini baru 1 kali sih masuk ke Tempo yang halo-halo kemarin. Yang Tempo itu ya. 2 kali bukan sekali ya? 1 kali. 1 kali ya. Yang 1 kali lagi berita lain kok. Bukan tentang perjalanan. Nah, untuk yang YouTube-nya sendiri itu gimana? YouTube. Oh ya. Kan kalian yang mau. Itu dengan Handewi. Dengan Handewi. Oke. Nah, itu intinya tuh perjalanan Handewi kemana-mana tuh. Nah, itu tuh gimana tuh? Jadi ya saya ada pengalaman di broadcast, di TV juga, lama di TVRI. Terus sekolah juga saya ngambil TV. Terus waktu itu kepingin kayak bikin sesuatu gitu, kayak kangen gitulah untuk berada di depan kamera lah, atau megang kamera apalah segala macam seperti itu. Tapi kayaknya kok nggak pede gitu ya. Terus akhirnya saya pikir, oke, kita masukin media mainstream, mau nggak nih ya perjalanan pertama saya ke Kilimanjaro waktu itu. Kira-kira kemana ya gitu. Terus saya nanya kan sama Vira Mauti. Kita ngeracunin. Iya, racunin, akhirnya bikin aja sendiri katanya gitu. Ya udah, akhirnya terbentuklah channel dengan Handewi itu gitu. Jadi ya sebisa mungkin kalau saya melakukan perjalanan memang saya rekam ya. Kalau sekarang udah mulai kelihatan viewersnya itu sukanya apa. Kalau dulu perjalanan perjalanan apapun saya liput gitu, saya masukkan ke YouTube saya gitu. Tapi sekarang udah mulai kelihatan mereka sukanya yang mana nih gitu. Jadi udah mulai bisa saya pilih perjalanan mana yang memang bisa saya masukkan ke YouTube saya. Oke. Gitu. Berarti itu lumayan bergandengan tuh ya. Jiwa jurnalisnya tetap ada ya gitu ya, dengan apapun caranya ya gitu ya. Mungkin Uti bisa nulis terus di-upload di news berita yang hardcore nih gitu ya. Sementara Handewi lebih ke bikin channel sendiri gitu ya. Iya. Karena diracunin itu. Tapi jujur nih, dulu juga kan gue sama kompas.com ya. Ada titik capeknya sih. Ada titik ego gue yang gue pengen menikmati perjalanan ini ya buat diri gue sendiri gitu. Kalau gue ya waktu itu ya. Tapi ada momen-momen yang gemes, sayang banget ya kalau gue nggak nulis, orang jadi nggak tahu nih cerita gue gitu ya. Kurang lebih kayak gitu sih ya. Dan lumayan naik turun gitu. Kadang kangen nulis, kadang capek banget udah pokoknya 3 hari ini gue nggak mau tahu gitu ya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa nggak disimpulin karena kita sudah terlalu lama di jurnalis gitu ya, jadi mental jurnalisnya tuh susah hilang gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Kayaknya sih ya deh. Ada satu teman gue yang suka daki bareng. Memang sih kalau kita ketemu kita jarang, at least saya sih jarang menceritakan tentang latar belakang saya gitu ya. Mereka cuma taunya ya saya suka naik gitu. Terus soalnya jarang ngomongin soal pekerjaan atau yang lain. Terus pernah nih setelah kita beberapa kali naik bareng, terus kita jalan nih menuju satu gunung lagi, kita mau jalan. Dari situ baru mulai ngobrol, pas ngobrol terus dia baru tahu kalau ternyata gue wartawan. Terus dia bilang gini, pantesan ya selama ini lu sering banyak nanya, ternyata lu wartawan gitu. Jadi walaupun di perjalanan gue libur jadi wartawan, pokoknya gue mau jadi nggak wartawan lah gitu ya. Tapi tetap banyak nanya itu udah embedded gitu ya. Ya, terus sebenarnya waktu kan ada istilah embedded journalist. Terus sama waktu itu gue embeddednya ke gunung ya, ampun ya. Pas waktu naik Sumbing Sindoro. Sumbing ya. Waktu itu nginepnya di desa Dukuh
Nepal Van Java yang dikenal sebagai Nepal Van Java gitu. Nah waktu itu kepikiran mau bikin tulisan tentang Nepal Van Java itu sendiri juga. Nah cuma karena waktu itu saat pandemi, terus coba pitching ke salah satu editor, dia bilang ya lagi pandemi gini orang gak ada yang jalan, gak ada gunanya juga bikin travel story. Ya udah akhirnya nggak bikin deh. Ya bagi kita menarik ya padahal ya, karena udah di sana tuh kita ngerasain ambience-nya seperti apa, tapi tapi ya mungkin zaman udah berubah ya, kita masih bisa punya blog sendiri, kayak Handewi punya YouTube sendiri. Sekarang kita racuni Uti untuk bikin blog sendiri. Sama tahu sukses seperti kita meracuni Handewi. Oke Sobat Ekowers, nggak berasa nih udah hampir 1 jam ya ngomongin gunung, apalagi sama 2 teman gue ini yang menurut gue pengen ngomong amazing tapi gengsi ya kan, teman nggak boleh muji teman berlebihan gitu. Tapi Vira juga amazing. Vira lebih amazing lah. Iya. Tuh kan gitu kalau sama teman bilang amazing tuh kemana-mana larinya udah. Tapi gini, nih kedepannya nih, boleh nggak sih sebut nih ya untuk the ladies out there gitu ya, untuk Ekowers yang sudah dipanggil ladies gitu ya, bukan girl lagi gitu ya. Ini kedepannya nih mungkin bisa terinspirasi dari 2 cerita Uti dan Handewi. Apa sih yang harus disiapkan untuk mengejar mimpi-mimpi yang belum terpenuhi? Bucket list-nya, achievement-nya, terutama yang di gunung. Gue tuh punya buku, gue mau bawa, maksudnya menunjukin tuh buku tentang naik gunung, tapi ada di tas gue. Boleh diambil yang mana? Di backpack. Ini ya? Silakan, ambil aja. Nah, ini sih ya antara sedikit ya itu tadi pelajaran hidup, pelajaran hidup. Tadi ya dalam banget ya anak gunung yang pelajaran hidup. Dia yang dalam. Tuh, ini jadi tapi sebenarnya ini ya ketika lo di gunung. Judulnya apa judulnya? Ditunjukin. Atau di gua aja sini. Sini. Ketika di gunung lo cuma bisa melakukan 3 itu. Apa nih? Forward, upward, onward. Oke. Ya karena ya itu pilihannya lu cuma jalan maju aja. Mau maju pada saat naik atau maju pada saat turun. Ya, ya pilihan lu cuma ini. Ya itulah ketika kita mengalami hidup lagi stuck gitu, rasanya ya kita nggak ada pernah naik kecuali jalan terus gitu. Iya. Handewi sendiri gimana nih? Kalau saya belajar bersabar sih, karena tapi memang yang paling mendalam itu memang Kilimanjaro, karena saya bisa mencapai 5895 mdpl. Terima kasih. Tapi di situ guide-nya itu bukan memaksa ya, tapi menyuruh kita untuk tetap berjalan, tapi baby step. Jadi nggak boleh, ya forward, upward ini benar. Jadi meskipun biasanya saya dimanja gitu sama guide-guide di Indonesia gitu ya. Oke, capek berhenti. Udah tua, iya capek berhenti gitu kan. Tapi di sana enggak gitu. Jadi karena supaya kita punya banyak waktu istirahat di camp berikutnya. Jadi jangan terlalu sore tibanya. Jadi akhirnya di push the limit. Itu saya belajar banget dari situ, karena ternyata kok saya bisa juga gitu. Meskipun lambatnya itu tetap lambat, tapi pikirkan langkah demi langkah. Jangan ngelihat ke depan, waduh jauh ya, saya mau nyampe ke sana gitu. Gimana caranya? Jangan pikirkan seperti itu, tapi langkah demi langkah. Dan tidak boleh berhenti karena dingin. Kalau dingin bisa kena penyakit tentunya ya, hipotermia atau apalah gitu. Jadi apalagi waktu perjalanan ke puncak itu kan suhunya minus. Jadi serem banget. Ya, gelap dan minus, cuma pakai lampu. Nah itu mereka nyanyi gitu. Nyanyi lagu Kilimanjaro gitu. Nah itu tetap langkah demi langkah. Pokoknya saya dipanggil mama soalnya. Mama, don't stop. Pole itu maksudnya pelan-pelan gitu. Nggak boleh berhenti sama sekali kecuali minum. Minum pun begitu tegukan selesai, oke, let's go gitu, langsung. Nah itu saya belajar untuk bisa push my limit, terus bersabar, dan apa yang kita inginkan itu akan tercapai. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Jadi underline-nya keep moving ya. Keep moving dan forward ya. No back off gitu ya. Ya seperti ini. Ekowers yang apalagi terutama yang ladies, go ahead, reach your dream gitu ya. Just
put on your the list on bucket list, and then you just do it and stepping forward, and then you can reach it someday gitu ya. Oke. Dan untuk para pencinta gunung, pendaki gunung, jangan lupa tetap latihan, jangan lupa persiapan. Jadi sampai puncak nggak cuma foto-foto ya. Jadi sebelum foto-foto itu ada, kita tetap harus persiapannya yang luar biasa. Andewi aja sampai 2 tahun tuh ya. Kalau Uti juga, saya tahu dia bahwa setiap minggu pasti olahraga, kurang lebih seperti itu. Insya Allah. Olahraga, semoga punya bonus kayak Uti jadi langsing ya, gitu ya. Saya nggak langsing-langsing, naik gunung juga nggak langsing-langsing. Naik gunung juga nggak gua, tapi just keep moving, keep pokoknya tetap bergerak, dan semoga mimpi-mimpi Eco Wars dan Ladies akan tercapai soon as possible. Amin. Amin. Terima kasih Uti, terima kasih Hadeo, Terima kasih Vira. Terima kasih Vira. Sampai jumpa lagi di Eco Room selanjutnya. Salam lestari. Salam lestari. Salam lestari.